Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Gunawan. Tugas ini saya buat dalam rangka memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakterisasi masalah dan kesulitan belajar, di mana topik ini penting, perlu dipahami oleh guru, orang tua, dan siswanya sendiri. Karakterisasi masalah adalah proses identifikasi dan penguraian karakteristik utama dari suatu masalah, termasuk penyebabnya, lingkup, dampaknya, dan faktor-faktor yang relevan. Lalu, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi siswa di mana proses belajar ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai hasil belajar. Jadi, kondisi ini di mana siswa tidak dapat belajar dengan semestinya. Seperti halnya siswa kesulitan dalam memahami materi. Next, di sini ada jenis-jenis kesulitan belajar. Kesulitan belajar bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada kesulitan belajar umum, seperti contohnya karena rendahnya motivasi, gangguan kesehatan, atau lingkungan belajar yang tidak mendukung. Yang kedua itu kesulitan belajar khusus. Siswa yang kesulitan belajar khusus ini seperti disleksia, di mana siswa ini sulit membaca. Ketika membaca, dia sulit membedakan huruf B dan dia melihat huruf B itu seperti huruf D. Lalu ada diskalkulia, siswa ini sulit menghitung. Yang terakhir itu ada disgrafia, di mana siswa ini sulit menulis, di mana siswa ini ketika menulis hurufnya tidak konsisten, ada yang besar atau yang kecil. Kesulitan ini tidak berarti siswa tidak cerdas, mereka hanya butuh pendekatan belajar yang sesuai. Di sini ada tanda-tanda ketika siswa mengalami kesulitan belajar. Yang pertama itu ada nilai rendah terus-menerus, lalu tidak fokus saat belajar, sering merasa cemas atau takut menghadapi pelajaran, lambat dalam memahami instruksi. Di sini, guru dan orang tua perlu peka terhadap gejala-gejala tersebut agar bisa memberikan bantuan lebih cepat. Masalah belajar bisa berasal dari dalam diri siswanya sendiri yang disebut masalah internal. Contohnya, kurang fokus, cemas, atau stres, tidak percaya diri, dan kurangnya motivasi. Semua ini bisa menghambat proses belajar walaupun siswa sebenarnya mampu. Masalah belajar juga bisa datang dari lingkungan yang disebut masalah eksternal. Contohnya lingkungan rumah yang tidak kondusif, lalu suasana sekolah yang tidak nyaman, fasilitas belajar yang terbatas. Faktor-faktor ini juga bisa mengurangi konsentrasi dan semangat belajar pada siswa. Masalah belajar bisa berdampak serius. Siswa bisa merasa tidak berharga, kehilangan minat belajar, bahkan mengalami depresi ringan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mempengaruhi masa depan mereka. Di sini, peran guru dan orang tua sangat penting. Dengan mengenali tanda-tanda awal, mereka bisa memberi perhatian lebih, lalu menyesuaikan cara mengajar atau mendidik, dan memberikan motivasi serta dukungan emosional. Lalu, untuk mengatasi kesulitan belajar, perlu pendekatan yang tepat. Pertama itu bisa dilakukan dengan identifikasi awal, gunakan observasi, wawancara, atau tes diagnostik. Cara yang kedua itu dengan pendekatan individual, di mana pendekatan ini disesuaikan dengan metode mengajar dan kebutuhan siswa tersebut. Lalu terakhir itu ada cara kolaborasi antara guru dengan orang tua, lalu dengan tenaga ahli perlu bekerja sama. Untuk peningkatan motivasi belajar,
Itu bisa dengan membuat suasana belajar lebih menyenangkan dan penuh penghargaan. Nah, kesulitan belajar bukanlah akhir dari segalanya. Dengan perhatian, strategi, dan dukungan yang tepat, semua siswa punya kesempatan untuk berhasil. Itulah penjelasan mengenai karakterisasi masalah dan kesulitan belajar. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih telah menyaksikan.